Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment teman-teman. Ya judulnya kayak gini teman-teman ya, pengennya marketnya ngegas tapi regional belum mendukung. Jadi ceritanya judul ini saya bikin sebelum marketnya close teman-teman. Jadi sebelum marketnya close, tadi secara candlestick dari IHSG ini masih bentuk-bentuk imbang antara buyer seller ya, tidak terlalu shooting star seperti ini. Sebelum closing adalah seperti itu. Makanya saya beri judul, sebenarnya 3 hari ini market kita itu perlawanan antara buyer sellernya itu cukup kelihatan. Ya minimal masih ada yang nge-buy, minimal masih ada yang berani untuk mengimbangi posisi seller. Sehingga dalam 3 hari ini closing dari candle itu adalah kayak yang 3 hari lalu adalah hammer, kemudian yang 2 hari lalu doji tapi cenderung ke buyernya lebih kuat, dan yang hari ini teman-teman per saya bikin judul tadi itu memang sebenarnya posisinya adalah candlestick dari IHSG ini masih doji, namun demikian bubar semua seperti ini. Closingnya banyak saham yang dibawa turun teman-teman, closingnya banyak saham yang dibawa turun sehingga pergerakan dari candle IHSG jadi nggak bagus untuk hari ini. Makanya ya sudahlah, pengennya ngegas marketnya tapi memang regionnya belum mendukung, dan per closing tadi juga banyak saham-saham yang dibawa turun. Oke, baik teman-teman, sebelumnya saya sampaikan dulu teman-teman semuanya, pokoknya saya tidak terima titip dana trading ya. Jadi teman-teman yang baru, karena saya lihat cukup banyak yang baru mungkin belum tahu kalau saya memang tidak ada sama sekali titip dana trading ya teman-teman. Baik teman-teman, kita masuk ke bahasan ya. Pengennya marketnya ngegas tapi regional belum mendukung, dan di closing tadi kita lihat bahwa banyak saham-saham yang turun teman-teman. Banyak saham-saham yang turun. IHSG dalam 3 hari candle sebenarnya bagus. 3 hari lalu hammer, kemudian kemarin doji cenderung ke buyernya lebih kuat, dan hari ini sebenarnya sebelum closing tadi itu adalah masih doji, masih imbang ya, seperti itu. Masih kakinya masih panjang, masih buyernya masih cenderung kuat, sehingga posisi close-nya itu ada di tengah teman-teman, doji seperti itu. Namun closingnya ternyata candlenya berubah. Banyak big cap atau ya big cap penggerak bursa itu yang mana dibawa turun. Nanti akan saya kasih lihat teman-teman bahwa ternyata mover-mover IHSG itu banyak dibawa turun seperti itu. Terus kemudian beberapa fact tentang kondisi market hari ini, beberapa kenyataan tentang kondisi market hari ini adalah pergerakan lebar ya teman-teman. Pergerakannya lebar. IHSG hari ini high-nya itu sampai 71 berapa ini? 7155 teman-teman. 7155, resistannya ada di 7187 ya. Untuk super saya gunakan 38 retracement 7070 dan closingnya ini hampir disentuh. Jadi secara candlestick seperti ini mengindikasikan bahwa besok harus cukup hati-hati ya, karena regional sendiri masih sangat belum mendukung ya, masih anget-angetan seperti itu, masih belum mampu ngegas. Kayak tadi malam pun Amerika juga sebenarnya kan sudah hijau ya. Udah naik lah cukup bagus seperti itu, namun closingnya juga nggak bagus. Seperti itu pergerakannya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk pergerakan weekly dari IHSG. Ya memang masih terjaga, tidak turun dari trend line biru yang saya bikin, namun demikian ini sudah mengarah turun. Jadi ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Walaupun market kita ya memang secara pergerakan dibanding market yang lain tuh masih lebih bagus, tapi ketika kondisi yang lainnya pada turun, regionalnya turun, kurang mendukung, ya sangat mungkin saham-saham ini juga terpengaruh seperti itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena
dari pemantauan saya hari ini, teman-teman, ternyata banyak saham-saham, ya. Ternyata banyak saham-saham yang mana kemarin sebenarnya cukup bagus ya pergerakannya. Masih ada aja beberapa saham yang masih terpantau mampu di atas support yang pertama, tapi hari ini beberapa juga sudah testing support-support yang kedua. Beberapa banking itu kan masih mampu di atas 38 retracement seperti itu, sudah testing 38. Terus kemudian batu bara, ya, batu bara itu saya lihat nih pergerakannya pergerakannya melewati rentang yang kemarin. Ya, seperti Harum, seperti itu. Adaro pun yang kemarin masih cantik ya, hari ini juga masih cantik juga, masih dalam rentang hijau dan ini. Namun demikian dia kan close-nya di bawah dari 3880, teman-teman. Sedikit di bawah 3880. Ya, walaupun ini ngepas banget, tapi utamanya adalah saham-saham coal dari saham-saham lain yang sektor coal, tapi saham-saham yang lainnya tuh banyak hari ini yang tembus support. Ini artinya adalah rentang geraknya sudah mulai berubah. Rentang geraknya sudah mulai berubah seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk regional ya. Regional tuh memang masih berat ini. Nah, saya refresh barusan. Nah, ini DOFUT-nya tambah dalam ya, teman-teman. Amerika tadi malam masih merah seperti ini. Padahal sempat tinggi ya intraday-nya. Terus kemudian ini Eropa juga 2%-an. 2% ini makin dalam ini, teman-teman. Bursanya ini turunnya. Terus kemudian Asia juga sama. Ini masih turun dalam. Terus nah ini DOFUT-nya tadi nggak sedalam ini. Sekarang jadi lebih dalam ya, teman-teman. Kita coba tengok secara chart. Ini lebih enak dilihat ya. Kita lihat dulu secara chart. Nah, ini adalah untuk kondisi IHSG yang saya bilang. Sebenarnya kan dia secara tren dibanding yang lain dia masih cukup oke. Cuman ada 38 retracement, teman-teman. Ya sekitar 7.070-an ya. 7.070-an itu IHSG supportnya ada di 7.070-an. Itu adalah merupakan 38 retracement, teman. Ya, ini 38 retracement ini. Ini IHSG. Ini penting kalau besok jebol itu. Ya itu area kuning ini adalah area di bawah 38 retracement, targetnya bisa sampai ke 6.800, ada MA 200-nya di 69 untuk IHSG-nya ya. Terus kemudian ini DOFUT, ya, Dow Jones, garis supportnya ini. Nasdaq maksud saya ini, Nasdaq garis supportnya. Nah, Dow Jones sudah jebol ya. Sudah jebol. DOFUT-nya lebih dalam ya, teman-teman. Terus ini adalah Hang Seng. Hang Seng juga masih bermain di bawah. Regional tuh intinya regional masih pada ini ya. Nah, ini bursa Eropa juga sama. Masih dalam. Nah, ini teman-teman dolar indeksnya. Dolar indeksnya yang kenceng ini. Ini menandakan memang kekuatan dari dolar ini masih sangat kuat, teman-teman. Kekuatan dari dolar ini masih sangat kuat. Ya, ini yang harus kita waspadai, ini menjadi indikator juga karena dananya para trader, dana investment yang ada di luar negara Amerika ini kan ditempatkan dalam mata uang, hitungannya adalah sebagai foreign, seperti itu kan, sebagai mata uang US. Jadi kalau imbal hasil dari US-nya tinggi, yang kita lihat dari currency yang paling mudah adalah dari dolar indeks seperti ini. Ini mengindikasikan memang kekuatan dari si dolar ini lagi tinggi-tingginya. Bunganya juga lagi tinggi. Orang lebih memilih investasi ke sana, bisa terjadi outflow. Seperti itu ya. Kalau kurs berapa ya? Kita lihat dulu untuk kurs ini dulu. Kursnya ini berapa? Kita tengok dulu. 15.150, teman-teman. 15.150 kurs di sini di OLT. Nah, kemudian untuk harga komoditas tadi udah saya intip, itu banyak yang mengalami penurunan. Kecuali batu bara, teman-teman. Ini contohnya crude oil. Trennya memang
udah jebol di 81 kemarin ya. 9 berapa ya? Ini turun lah, yang kemarin terakhir kan pertahanan terakhir di 82, ini sudah di 76, walaupun ada sedikit potensi rebound seperti itu, tapi kalau kita berbesar ya sudah menuju turun lagi. Kemudian ini adalah natural gas juga. Seperti ini ya, jebol support yang kemarin. Terus call-nya masih bermain di 437 batu bara. Untuk CPO teman-teman ini lower and lower ya, 3.280 ringgit. Masih semakin turun. Untuk emasnya juga kembali low and teman-teman. Masih mencari support. Emas kemarin sempat rebound sedikit ya. Kemudian nikel juga turun dari 21.700-an. Tinsnya juga masih bermain di bawah teman-teman. Soybean, kedelai, jagung, rata-rata pada turun semuanya ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah untuk kondisi pergerakan sektor-sektor ya. Saya mau bilang apa ya teman-teman? Soalnya gini, tadi itu pada saat intraday tidak seperti ini teman-teman, pergerakannya nggak seperti ini, masih ada yang naik. Ini closing end of day hari ini tanggal 28 September. Ini marketnya pada indeksnya pada turun semua. Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, saya itu paling malas bikin ulasan saham. Saya itu orangnya nggak bisa memaksakan teman-teman. Artinya gini loh, saya ngejar konten harus bikin ulasan saham seperti itu. Padahal ya saya tahu ulasan saham ini paling diminati oleh teman-teman. Bahkan di channel saya ini, bahasan tentang ilmu ya, penggunaan indikator, MACD, kemudian pembuatan trendline, Fibonacci itu nggak begitu laku teman-teman dibanding ulasan saham seperti itu. Sebenarnya channel saya ini kan dulu saya bikin untuk belajar teman-teman ya, belajar di Fibonacci, MACD, kemudian fase gerakan saham seperti itu. Dulu kenceng teman-teman, cuman semakin bertumbuhnya market ternyata teman-teman ini lebih suka instan, lebih suka bahasan yang instan seperti itu. Ya mau nggak mau saya kan sebagai content creator juga, saya harus mengikuti perkembangan kan seperti itu. Kita sebagai orang atau insan yang adaptif, kita harus mengadaptasi kondisi market, kondisi per-YouTubean kan seperti itu. Akhirnya saya sesuai permintaan teman-teman saya bikin ulasan saham. Namun sebenarnya ulasan saham itu tidak setiap hari teman-teman. Artinya apa? Ketika kondisi market begini, kadang itu maunya saya nggak bikin ulasan. Kenapa? Apa yang mau diulas? Karena pergerakan sahamnya kan juga seperti itu aja. Cuman di sini saya mencoba untuk tetap memberikan update untuk teman-teman semuanya ya, terutama kalau saham-saham itu secara pergerakan dia break the range ya, atau dia menjebol kebiasaan. Karena sebenarnya di saham ini kan yang menarik adalah ketika pergerakan dari saham itu di luar kebiasaan ya. Kalau saham yang sideways, sepanjang sideways-nya itu masih ada atas bawahnya yang cukup enak untuk range trading, oke. Tapi kalau misalkan dia nggak bagus, pergerakan range-nya sempit yang nggak bagus. Nah, suatu saham baru akan menarik ketika dia bergerak di luar kebiasaannya, ya. Kalau di luar kebiasaannya, berarti kan dia antara jebol support atau antara break resistan seperti itu teman. Nah pada kesempatan kali ini kalau saya bicara tentang saham yang break resistan mostly nggak ada, tapi kalau saham-saham yang break support banyak teman-teman ya, banyak hari ini yang break support. Oke teman-teman ya, saya nggak usah cerita panjang-panjang tentang saham apa ya, nanti nggak apa-apa saya ceritain mana yang break support. Intinya hari ini sektor-sektor banyak yang turun. Semuanya turun, semuanya merah. Kita refresh dulu, lalu kita ambil yang paling kecil merahnya. Kita dapat non-cyclic, teman-teman. Non-cyclical sahamnya apa? PCAR. Nah, teman-teman, pagi tadi saya ada ide ya. Saya tadi pagi saya udah ngulik trading view, teman-teman. Saya udah ngulik trading view. Salah satunya di trading view ini tadi, teman-teman. Tadi pagi. Ini kita bicara ini aja. Di stock screener-nya
Ini tadi pagi saya coba main-main di screener ya. Saya coba mencari saham-saham yang naik dalam 1 jam. Naik dalam 4 jam. Ya, seperti itu. Di sini kan kita bisa memilih exchange-nya atau marketnya hanya di Indonesia. Seperti itu kan. Sebenarnya banyak teman-teman yang bisa saya dapetin. Cuman setelah saya cek. Jadi ini kan kita bisa cek nih yang naik dalam candle 4 jam. Per 4 jam yang candlenya naik. Nah, ini sebenarnya saya ketemu beberapa saham. Ini harus disesuaikan dalam 4 jam dulu. Seperti ini. Ternyata sebenarnya banyak sahamnya yang naik dalam per 4 jaman. Cuman kalau kita tengok lagi, ternyata saham itu market cap-nya kecil, bid over-nya tipis, dan ya boleh dibilang kadang pergerakan candlenya agak aneh. Jadi candlenya kayak sisir seperti itu. Nah, seperti itu kan mengindikasikan sebenarnya yang kurang bagus. Nah, kalau ini oke ya. Pergerakannya oke. Ini dalam 4 fast ini dalam 4 jam ya. Dalam 4 jam seperti ini, coba kalau kita lihat daily-nya, kadang ininya bagus. Nah, fast seperti ini pergerakannya. Kalau ngelihat seperti ini sih saya cukup hati-hati ya, karena apa? Karena di sini teman-teman ini kan ada resistan balik, resistan balik, resistan balik. Polanya seperti itu. Jadi ya kalau seperti ini, kalau teman-teman udah di puncak, nggak usah dikejar lah. Jadi dari screener memang banyak sih saham-saham yang market cap-nya kecil, pergerakan. Nah, ini juga ini. PCAR ini juga tadi pagi masuk screener saya ini. Di sini di screener. Nah, ini kan. Jadi tadi pagi ketika saya tengok-tengok di TradingView lagi iseng-iseng mencari saham yang 4 jamnya 4 jamannya dia bergerak. Nah, ini ketemu ini kan. Ini dalam 4 jam tadi kebaca di sini. 4 hour change ini ketemu di sini, dan hari ini dia masih gerak. Ini sebelum market buka tadi saya udah melihat. Nah, ini hari ini masih gerak. Jadi hari ini naik berapa dibanding kemarin? 29% ya. Jadi naik kenceng. Ini saya dapatin di sini. Ya, seperti itu teman-teman. Ini PCAR. Nah, coba kita tengok di sini. PCAR ya teman-teman. Kita tengok di sini PCAR ya. PCAR. Loading. Nah, ini pergerakan seperti ini. Jadi turun, tipis, rapat breakout baru naik dan langsung jebol MA 200. Volumenya lama nggak ada volume, tiba-tiba ada. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman nggak biasa kan, ya mungkin kalau saya sih saya skip. Saya cuman tadi saya ngelihat ada barang terscreen di TradingView, baru saya coba untuk analisa. Saya ingat-ingat, oh ternyata seandainya saya tadi pagi berani beli di sini ya mungkin saya untung seperti itu. Tapi saya udah bilang ya bahwa saya itu hanya makan barang-barang yang cukup saya hafal, dan juga apa yang saya bahas di sini sebagian besar saya ya separuh sampai ya kira-kira banyak yang saya ini juga lah seperti itu. Jadi kalau saham-saham yang saya nggak bahas itu biasanya saya nggak ambil seperti itu. Jadi untuk pergerakan saya hanya bisa bilang hari ini nggak banyak yang bergerak teman-teman ya. Ya walau ada, tapi saya nggak begitu kenal ya. Terus ada sih saya catat beberapa ya. Contohnya hari ini adalah kalau kita lihat dari non cyclic itu ada yang beberapa yang saya kenal. Ini ada Gudang Garam, HMSP teman-teman. Ini Gudang Garam, HMSP. Nah, lucunya teman-teman, baru sekitar 3 hari yang lalu saya ngobrol sama teman saya di Jogja online ya, trader juga. Waktu pergerakan sektor-sektor ini nggak begitu menarik. Waktu itu kan Unilever bergerak teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya intinya saya sampaikan bahwa sektor yang bergerak hanya consumer, defensif seperti itu, defensif. Dalam kondisi market turun biasanya defensif bergerak. Kita lagi ngobrolin Unilever, ternyata teman saya bilang HMSP itu tinggal nunggu waktu, katanya dia bilang gitu. Ternyata bener bergerak. Ya, dia memang penggemar HMSP, WIM seperti itu teman-teman. Dan nyatanya bergerak. Sektor ini, consumer ini memang
kadang dia akan bergerak ketika marketnya itu lagi nggak bagus seperti itu. Kemudian ada juga health teman-teman. Sektor health ini kalau kita urutkan ada Mika memang cukup sering bergerak. Heal ya, kalau yang lainnya saya nggak ini. Kemudian Infobank, ini ada Penin Bank. Nah ini Penin Bank termasuk saham yang masih saya lingkarin. Nanti saya jelaskan. Ini secara tren masih cukup terjaga ya, dan di atas pun dia koreksinya nggak dalam-dalam. Cuman kalau posisi sekarang ya sebaiknya hati-hati karena ini udah di atas juga ya. Harus cukup hafal dan mungkin masuknya ketika terjadi koreksi tapi dengan volume yang kecil. Kemudian sektor lain masih sama, AMSP, Mika, AGI ya. AGI ini secara pergerakan juga masih cukup menarik teman-teman. TOWR juga. Nah MNCN sedikit ada upside ya, cuman masih di bawah dia. MTEL juga sepertinya cukup ini ya. Terus Telkom cukup terjaga. Nah dari properti ini BSDE aja. Beberapa sih masih koreksi ya. BS Asri seperti itu. Kemudian LQ45 apa aja? Nah ini teman-teman, ini sektor-sektor consumer. MSP, ini teman, MRT, tadi ada MIDI juga ya. Seperti itu, memang sektor ini biasanya bergerak ketika marketnya lagi nggak bagus. GoTo teman-teman. Nah, GoTo sama Arto teman-teman. Hari ini sebenarnya dia bergerak. Dan saya bilang kemarin kan saya sell dulu di atas ya untuk GoTo sama Arto. Saya coba buyback tadi sebenarnya. Cuman closingannya turun lagi seperti itu. Untuk Arto tuh sebenarnya udah gas-gasannya udah bagus. Dari 7 ribuan tuh gas-gasannya udah bagus teman-teman sampai 73, 75. Namun demikian marketnya nggak begitu bagus, closingnya dibawa turun ya kan. Seperti itu. Jadi secara umum ya seperti inilah marketnya masih nggak begitu menarik ya, seperti itu. Nah, teman-teman terus tadi kan saya sampaikan bahwa pergerakan dari IHSG itu per closing dia menjadi nggak bagus, menjadi turun. Nah, ini di sini saya udah menambahkan satu lagi mover dari indeks. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa saham-saham mover indeks nih, teman-teman, bahwa mover indeks ini per kondisi closing itu ternyata banyak yang ditarik turun. Nah, teman-teman ini kan ada garis yang warnanya biru, ini adalah garis D, garis harian teman-teman ya. Garis harian ini saya bikin untuk menandain bahwa seperti BCA open di sini, tertinggi di sini, tapi closingnya turun. Jadi closingnya turun, inilah yang membuat indeks itu berat juga. Kemudian BRI juga demikian ya. Ini BRI juga sempat tinggi di jam-jam sebelum closing ya, sekitar ini kan candle 30, berarti ini 1,5 jam sebelum closing sempat tinggi, di bawah turun. Jadi setelah sesi 2 lah seperti itu. Telkom juga demikian, closingnya kan di bawah turun. Ini yang membuat IHSG-nya akhirnya kempes. Nah terutama Bank Mandiri ya teman-teman. Bank Mandiri ini D-nya bagus loh. D-nya bagus, daily-nya bagus. Tapi closingnya di bawah turun. Ya, inilah yang membuat IHSG-nya berat hari ini dan closingnya candlenya nggak bagus. Nah, GoTo sendiri ini bagus hari ini pergerakannya dia dari 244 sampai 266. Walaupun per closing tadi di bawah turun, tapi sebenarnya makan kanannya oke teman-teman untuk GoTo tadi. Kemudian Astra International juga closing lower ya. Ini mover-movernya pada seperti itu semua. Ini yang cukup terjaga pergerakan dari mover adalah Unilever ya. BBNI pun juga sedikit terkoreksi. Nah, Adaro juga ya. Adaro ini tadi sempat sampai 3960. Adaro ini cukup terjaga teman-teman. Sebenarnya pergerakan selama ini cukup terjaga selama 3 hari ini di sini ya. Cukup terjaga, tapi ini closingnya lower ya dia. United Tractor, ICBP coba kita lihat ya. Arto nih. Ini Arto pergerakannya. Nah, ini gas-gasannya Arto udah mantep sebenarnya tadi. Saya kangen ini gas-gasannya Arto yang kenceng banget kan. Ini dari Arto tuh dari 69 sampai 7375, namun closingnya turun ya. Kita lihat besok aja teman-teman yang lainnya seperti apa. Nah, itu tadi adalah bahasan bahwa hari ini itu
pergerakannya memang volatil ya. Saham-saham ini volatilitasnya tinggi sehingga per closingnya itu IHSG-nya jadinya candlenya seperti ini ya, candlenya turun. Oke, baik teman-teman, kita menuju ke bahasan sektor-sektor ya seperti biasa. Nah, ini untuk perbankan ini beberapa masih oke ya, masih mampu bertahan seperti BNI ini. Dia masih mampu tidak turun di bawah 8981 ini, itu adalah merupakan supportnya yang pertama, masih oke ya dia. Bank Mandiri aja yang volatilitasnya tinggi banget, dia hari ini break 96. Bagus sebenarnya ini, sampai 9600. Namun ya biasalah, kalau marketnya lagi nggak ngedukung ya banyak yang take profit juga. Namun overall untuk Bank Mandiri ini pergerakannya kan masih terjaga di atas 38 retracement ya. BNI sendiri juga sama ya teman-teman. Pergerakannya masih terjaga di sini 0 sampai 38 retracement. BRI ini warna hijau masih saya bikin kemarin ya teman-teman. Jadi rentang geraknya dia masih sama. Tapi cukup memang harus diwaspadai di area 38 retracement teman-teman. Atau keluar dari area hijau itu. BCA ini selama berapa hari ini teman-teman, tarikan model tarikannya adalah open di bawah. Opennya gap down lalu di bawah naik ya. BCA memang ada target ke 8175 itu di 61,8 retracement. BTN polanya masih sama, masih atas bawah atas bawah atas bawah sekarang ya, pas di support nih. Kemudian Bank Danamon ini di titik penting 38 retracement masih sama. Pergerakannya sebenarnya buyer sellernya ini masih kuatan buyernya ya, mampu bertahan. Tapi kalau kondisi marketnya lagi tambah nggak bagus besok, bisa juga seperti ini lagi, closingnya turun tapi sempat low seperti ini baru kemudian ditarik ya. Kita lihat kondisi market lah. Ini Bank Niaga teman-teman, ini break 38 retracement, target 61 masih sama ya. Kita intinya ngecek aja. Nggak semuanya, ini BTPS juga sama, pergerakan juga masih di area hijau itu garisnya ya. BJTM di bawah nih, BJBR sampai target hari ini tadi di 1350. Nah ini Penin Bank ya, Penin Bank masih terjaga pergerakannya di atas. Kalau posisi baru sebaiknya jangan ya, harus dilihat titik-titik koreksinya teman-teman kalau mau masuk seperti itu. Support-supportnya kan ada di sekitar 2064 ya, kemudian 1900 seperti 1900 tuh di tren besarnya dia di supportnya yang pertama teman-teman. PNBS juga sama, namun demikian ini udah sekitar 4 hari ada resistan di 92 100-an. Penin Life, Penin Financial ya teman-teman, PNLF, Penin Financial hari ini dia sempat ke 560. Itu adalah targetnya dia 555 di 161 retracement teman-teman. Namun demikian koreksi. NISP ini Penin maksud saya. Penin itu berarti Penin Fast masih sama rentang geraknya ya. Kemudian untuk bank digital teman-teman ya. Yang digital Arto tadi udah saya bahas, intinya Arto itu sebenarnya sudah di dasar ya, tinggal nunggu kondisinya bagus saja sebenarnya seperti itu. Dan untuk Arto ini sifatnya tradingan ya teman-teman, artinya ini barang juga volatilitasnya tinggi walaupun dia di bawah, tapi sekali bergerak cukup lumayan. Sekali lagi ini adalah tradingan, artinya mungkin kalau beli dan mungkin harus dilepas dulu, kadang saya akan lepas dulu, cut loss dulu seperti itu untuk buyback di bawah. Dan sifatnya tradingan, jadi kalau memang di intraday-nya kurang nyaman, lebih baik keluar dulu. Kemudian kalau yang lain nggak ada sih. Agro juga masih belum ada perubahan. Breeze dia kembali mencari supportnya ya di kisaran 1510 ya. Kemudian yang lainnya ini digital nggak ada ya. Bevin aja break dari supportnya teman-teman. Break support di 23,6 ya. Masih belum ada pergerakan. Kemudian untuk ini ya, temennya GoTo buka Arto lah seperti itu. Temennya GoTo maksud saya. Buka ini masih dalam rentang yang sama, dia konsolidasi ya teman-teman. Dalam koreksinya kemarin,
Koreksinya ini udah sampai di 5061 sih. Ya ini. Nah, dia kan sudah koreksinya sekarang sampai 6178. Secara pergerakan masih jauh, masih long down trend, jadi kenaikannya juga cukup berat. Harto tadi udah, kemudian GoTo ya teman-teman. GoTo juga sama sebenarnya, ini barang tadi cukup oke pergerakannya, dan ini tradingan ya teman. Hari ini rentangnya jauh ya. Kalau dulu saya sering trading di GoTo itu kan rentangnya paling nggak sampai 10 ya. Karena sifatnya seperti scalping seperti itu. Sebenarnya hari ini sangat bagus 244 266. Ini juga sifatnya saya masih tradingan ya teman-teman. Artinya kadang kalau posisi saya rasa kurang nyaman, saya akan keluar dulu. Sebenarnya sepanjang dia pergerakannya cukup lebar itu akan enak dipakai untuk trading. Tapi kalau pergerakan sempit, ini bid overnya cukup tebal, jadi agak susah untuk keluar kadang seperti itu. Nah, kemudian Astra Internasional teman-teman. Astra Internasional ini setelah berapa hari ini cukup terjaga harganya, tidak turun di bawah support pertama. Hari ini dia menuju support kedua teman-teman di 6720. Untuk auto juga ini harganya masih di situ-situ aja. Rentang geraknya adalah dari 38 1300 sampai 1275 ya, antara 38 sampai 61. Targetnya dia ke 61 retracement. Kemudian United Tractor juga masih belum ada pergerakan berarti. Saat ini teman-teman supportnya dia ada di 32500 untuk United Tractor. Kemudian untuk consumer teman-teman, consumer ini yang saya lingkarin ada, kita cek dulu aja deh ya. Consumer kita cek dulu, Garuda Food nggak ada pergerakan, Mayora tetap aja. Indofood break support ya. Akses masih belum kemana-mana. Unilever juga ketemu resistan, nggak ada perubahan nih selama seminggu ya. Kemudian ICPB break 50 retracementnya ya teman-teman. Jadi kemarin kan sempat naik sampai 61, sekarang break dari 50 retracement, support berikutnya di 87. Sido nggak ada pergerakan juga. Nah yang hari ini bergerak ini gudang garam ya. Gudang garam kalau dari tren, coba saya tarik trend base ya teman-teman. Trend base ya, ini hari ini bisa sih. Kita coba tarik trend base nya itu seperti ini. Jadi ada sampai 27.000. 27.000 itu 50 retracement. Itu target dia. Tapi ya cukup waspada juga karena ini downtrend juga, dan hari ini kan seperti ada pengalihan pergerakan seperti itu. Artinya apa? Sektor-sektor banyak yang turun, sehingga orang itu kadang kan mikir kalau sektor banyak yang turun, larinya kan ke saham-saham defensif. Seperti itu. Jadi bisa jadi kalau sektor nanti lain bergerak, ini jadi nggak bergerak. Bisa dimungkinkan seperti itu. Kemudian HMSP ya teman-teman. HMSP juga hari ini juga bergerak. Nah kalau kita lihat nih seperti ini. Oke, kalau saya hapus, saya coba cari, ini trennya perulangannya sebenarnya kan cukup turun aja, tapi panjang sekali. Perulangannya panjang sekali. Kalau misalkan saya ambil dari sini aja. Hari ini sebenarnya sampai target dia 933 teman-teman. 933 itu dia target dia di 50 retracement. 50 retracement. WIM masih naik, belum ada pergerakan, tapi untuk posisi baru sepertinya cukup riskan. Kemudian sektor-sektor ini juga consumer teman-teman. Ini MIDI. MIDI itu apa sih? Sektor, saya belum cek ya teman-teman, apakah Alpha MIDI. Silakan dicek teman-teman, silakan komen. Kemudian MRT ini juga masih naik, tapi ya seperti ini ya, naik terus tapi koreksinya tipis, sehingga untuk masuk malah justru riskan menurut saya. Kemudian range Boga Aisyah sekilas saja. Kemudian sektor-sektor energi ini dalam rentang yang sama cenderung mencari supportnya. Artinya kemarin sempat low, naik lagi, tapi kemudian ini mau dites lagi, ini jadi cukup ngeri ya. Elsa ini supportnya dia 300 teman-teman, 300 295. Medco juga kemarin perlawanan cukup oke, hari ini terkoreksi sampai supportnya yang saya sebut kemarin 875 sampai 850 ya.
850 jebol, terbuka peluang ke 730. Kemudian perusahaan gas juga sama, ini koreksinya udah di bawah 38 retracement. Targetnya ke 61 dan ini juga udah deket ya. Seperti itu. Kemudian untuk Akra hari ini masih kepentok resistannya dia yang kemarin ya. Resistan gerak dia yang kemarin di 1375. Kemudian sawit ini secara umum banyak yang break support ya teman-teman. Astra Aglostari ya. Kemudian LSIP masih sama. Hanya SSMS saja yang masih ada perlawanan. Tapi ingat kemarin sampai 50 retracement balik arah ya. Kalau sekarang mau mengulang ke sana dari 1360 targetnya hanya ke 1405. Yang lainnya juga sama, sawit-sawit ini masih pada mencari support. Harga sawitnya sendiri kan cenderung turun ya teman-teman. Komoditasnya seperti yang saya bahas tadi cenderung turun. Jadi persawitan ini saham-sahamnya pada turun semua. Kemudian untuk call ya teman-teman yang saya sampaikan adalah pergerakan hari ini itu banyak yang lewatin rentang gerak kemarin. Artinya apa? Artinya banyak yang turun lebih dari rentang yang kemarin. Contohnya Harum. Harum hari ini sampai target. Target dia di 1765 teman-teman. Yang saya lingkarin. Ini ngelingkarinnya kemarin loh ya teman-teman. 61,8 retracement. Udah ngelewatin 50. Berarti ada target lagi Pak di bawah. Ada. Bisa dicari targetnya lagi. Yang ke sini. Target koreksi sini ke 1700. Udah sampai di 50 retracement. Targetnya 1700. Harum, Indo Tambang Raya pun sama demikian, dia hari ini ngelewatin area hijau ini, hijau yang besar. Ada target ke 61 Indo Tambang Raya 3970 teman-teman. Itu adalah karena jebol di bawah 38 retracement, maka targetnya ke 61 retracement. Adaro pun saya punya ya. Adaro saya sell sebagian tadi. Sebenarnya ya udah lumayan, saya cukup besar di Adaro untuk hitungannya sebenarnya untuk karena posisi saya sehari satu porto itu hanya maksimal 3 barang, jadi kerasa seperti itu kalau profit. Lumayan sih saya 3 hari tradingan di Adaro ini lumayan. Ini sifatnya tradingan ya teman-teman. Karena kondisi Adaro sendiri ya sebenarnya di support sih sebenarnya support pertama. Ya memang Adaro ini nggak boleh dibilang nggak turun-turun gitu loh. Cuman rentang gerak Adaro ini cukup bagus dan kalau saya boleh bilang ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Karena kalau ini jebol, ini ada support berikutnya 37 dan posisi saya cukup besar, jadi tadi saya lepas separuh. Saya lepas separuh dulu untuk ngurangin tekanan lah kalau ketika dia dibawa turun. PTBA boleh dibilang sih ya rentangnya masih sama. Tapi dia memang ada target ke 3965 karena masih belum mampu di bawah 38 retracement. Jadi rentang geraknya itu di sini. Di yang saya bikin itu, jadi dari 38 retracement 4173 ke 4000 ya teman-teman. Yang lainnya mungkin sekilas saja. Ini KKGI pergerakannya itu nggak ada beda dengan kemarin. Targetnya masih ke 564 ke 61,8 retracement. Indi pun hari ini koreksi ya teman-teman, tapi support Indi kan masih ada di 29 di 38 retracement. Jadi rentang geraknya masih cukup terjaga teman-teman. Di sini ini 38 retracement ya. Rentang geraknya masih sini. Masih belum, hitungannya koreksinya juga masih belum dalam. Tapi kalau marketnya tambah dalam di luar mungkin bisa lebih dalam lagi. Cuman biasanya harus ada kondisi khusus. Kalau kemarin turun bareng tuh kan ketika market di luar memang turun dalam seperti itu. Petrosi juga akhirnya break ya teman-teman. Ini kan kemarin sempat nggak kemana-mana ya. Kemarin kan sempat nggak kemana-mana, terus ya mungkin udah jenuh juga, orang juga pikir nggak naik-naik, akhirnya keluar dulu. Terjaga di 2930 itu adalah merupakan support dia yang kedua ya teman-teman. Support dia yang kedua. Kalau misalkan nggak kuat di 38 retracement, maka targetnya di sini di 61 retracement. Kemudian Doit juga break support teman-teman. Doit juga break support nih
Ya, Droidnya juga break support. Teman-teman bisa ngelihat bahwa Droid ada support nanti di EMA 200 sekaligus di support dari uptrend price channel itu di 380 retracement ya. Kemudian BSS justru hari ini dia rebound. Sementara dia ada resistan 1170 teman-teman, itu 50 retracement. Resistan lama sih. Kemudian yang lainnya ini MBAP ya. MBAP masih di kisaran 61 retracement teman-teman. Di sini memang dia ada support di area situ. Kemudian permetalan nih betapa volatilnya market ya teman-teman. Nah, DMR kemarin rebound dari support, hari ini di support lagi. Antam juga kembali mencari support di 50 retracement 1900. Inco pun demikian nih. Inco ada target ke 6200 ya. Tins sudah jebol 61,8. Support berikutnya 1330. MDKA target ke 3750, udah deket. Kemudian telekomunikasi teman-teman, defensif ya Telkom ini. Terjaga, nggak terkoreksi dari 38 retracement. Terjaga ini. Kemudian untuk Indosat, kemarin sampai di resistan, hari ini balik, jadi supportnya ada di sekitar 7.000-an teman-teman. Ini cukup oke pergerakannya. Untuk tradingan cukup oke. Excel juga masih belum kemana-mana ya Excelnya. Excelnya pergerakannya masih tetap aja. Rentang gerak dia saat ini dari 38 sampai 61. Yang hijau itu. Kemudian untuk friend, tidak ada pergerakan juga, TBIG. Nah ini ada TOWR seperti ini. TOWR-nya cukup terjaga teman-teman harganya ya. Nah seperti ini. Ini tidak turun dari garis hijau yang saya bikin itu. Tidak turun dari garis hijau yang saya bikin. Ini adalah merupakan, bentar teman-teman, saya ambil dulu karena saya ketarik tadi ininya. Nah dia terjaga di sini, di area 50 retracement. Hijau ini 50 retracement dari tren besarnya dia. Jadi itu menjadi support saat ini dan dia udah mulai naik lagi. Kemudian untuk MTEL ini terkoreksi. Nah, MTEL ini kan kemarin sebenarnya sempat di 800-an. Itu adalah harga IPO. Dan saat ini dia koreksinya kemarin sampai 38 retracement. Hari ini nggak turun lebih dalam. Apakah itu merupakan supportnya teman-teman? Kemudian yang terkait oil related, BRPT masih belum kemana-mana. Kemarin ketemu 50 retracement, nggak mampu balik arah. ESA ini break ya. Nah, ESA teman-teman ini break 38, jadi targetnya tetap ke bawah ini 61, udah saya gambar dari kemarin di 911. Kemudian TPIA teman-teman, TPIA ini berada di support di 38 retracement ya, ada sedikit pergerakan dan sudah disupport ya, silakan dicatat besok kalau marketnya bagus mungkin dia akan mencoba untuk rentang gerak dia antara support, middle seperti itu. Kemudian untuk saham-saham yang terkait konstruksi ya teman-teman, konstruksi itu secara umum hari ini ngebentuk lower ya, konstruksi and baja. Seperti ini, Adikarya lower lagi, Wika juga sama, PTPP juga lower juga, Waskita juga, Beton juga sama. Kita biarin dulu aja sampai dasar dulu karena ya pergerakannya memang seperti itu. Kalau nggak mantulnya dari dasar biasanya malas. Jadi jangan pernah beli di resistan sih untuk kondisi sekarang, terutama saham yang memiliki histori ketika di resistan dia balik arah. Seperti ini terpeta di dalam trend channel ketika dia ketemu dari uptrend price channel balik arah ya. Di sini juga sama, di karya ketika ketemu trend channel resistannya dia balik arah seperti itu. Kemudian keras juga cukup nurut di trend channelnya ketika ketemu resistannya balik arah ya. Kemudian tol ini juga masih sama, masih mencari supportnya. Supportnya dia kan di 3326. Kemudian terkait properti teman-teman, ini masih beberapa terkoreksi break supportnya. Untuk BSD cukup bagus ya, 61,8 retracement dia mantul. Yang hijau itu teman-teman, yang hijau ini dia mantul di 930 dia mantul. Targetnya dia ke 962. Kemudian untuk Pakuwon masih mencari support, masih turun ya. Masih turun dia.
Targetnya dia ke 470. Asri break ya, break support. Tapi dia ini saat ini tertahan di di support dari uptrend price channelnya. Dia tertahan. Nah, seperti ini. Apakah besok rebound dari situ? Kita lihat dulu marketnya. Dan untuk base, dia koreksinya dalam, break ya. Dari trend channel. Titik penting 160 itu titik penting. Kalau itu jebol, besok nggak kuat di bawahnya. Target ke 142 teman-teman. Di 61,8, SSIA juga masih pada turun semuanya. SM merah masih turun juga. Ini sampai target normal 50 retracement. Jadi dalam tren dia naik nih dari bawah, dia sampai 50 retracement. Udah 3 harian di situ supportnya. Targetnya sih tetap ke 610 ya, karena tidak kuat di bawah sini. Di bawah 38 retracement, dia ada targetnya ke 61. Kemudian CTRA ini cukup terjaga juga harganya di bawah di sekitar 38 retracement. Tapi perhatikan kalau dia jebol dari situ teman-teman, targetnya tetap ada di 61 retracement di 920 ya. Kemudian APLN kita lihat pergerakannya di situ aja ya. Persemenan teman-teman, akhirnya juga pada koreksi ya. Untuk Indosemen ini kembali lagi masuk di bawah support ya, di bawah support, tembus support di 9.900. SMGR aja yang secara tren dia masih terjaga teman-teman. Dia masih cukup terjaga, tapi ada resisten di atasnya kan belum mampu kemarin di 7687. SMCB udah break support, SMBR udah break support. Transportasi secara umum juga sama, terkoreksi semuanya ya. ASA masih di support juga, BER-nya masih terkoreksi. SMDR juga masih sama. Ini rata-rata masih pada mencari support semua. Ini break support Temas ya. Saham-saham terkait media juga masih belum ada pergerakan ini. MNCN aja yang hari ini ada candle naik, tapi teman-teman perhatikan ini kan long downtrend ya. Ya mungkin bisa bergerak tapi terbatas karena secara pergerakan dia dalam turunnya. Kemudian saham-saham Saratoga ini juga hari ini break ya. Secara umum memang akan ikut terkoreksi biasanya. Dia ada support di 27 teman-teman, 2700. MTDL juga break dari 61,8 ini rata-rata koreksinya udah dalam nih. Nah terus kemudian IMAS ya teman-teman. IMAS itu saya gambarkan kemarin kan polanya seperti ini. Dia ada satu trend channel ya, trend channel. Dan kemarin tuh udah ketemu di kemarin udah hampir sampai di resistan trend channel, dan dia hari ini koreksinya ekstrim juga sampai di sini. Ini kemarin kan saya sampaikan bahwa ini barang kalau udah tinggi saya nggak ngambil. Coba saya lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya juga masih ini sih, masih berat. Ya, coba kita tarik seperti ini. Weekly-nya memang ada resistan di sekitar 1170, tapi selama beberapa akhir-akhir ini pergerakan dia kan ketika naik berapa hari terus koreksinya lebih lama. Ya akhirnya terbentuk seperti ini polanya ya. Kemudian IMJS sempat ikut bergerak tadi balik arah juga. Karena ya kondisi market, kondisi regional yang kurang mendukung moodnya itu mempengaruhi saham lain juga ya teman-teman. ASA udah saya bahas tadi. ERA nggak ada pergerakan, SAME juga masih ini secara umum agak susah mencari saham yang bagus pergerakannya saat ini. TKIM, INKP secara umum pergerakannya tuh terjaga di 0 sampai 38. Ya, secara umum dia terjaga di area ini. Tetapi saat ini tren dia adalah mencari support di 38. Retracement. 38 retracement di berapa, Pak? Bentar ya, teman-teman. Itu di 7186. Kalau INKP ini yang agak-agak riskan karena bentuk candlenya mengarah banget ke 38 retracement di 8840. Grup Lipo coba kita tengok, nggak ada, masih di bawah semua. LPPF tadi ada sedikit pergerakan tapi
Dia kan memang masih kepentok di 4 ribuan, itu di resistan pertama. LPCK kemarin cukup ini hari ini masih ini juga, nggak kemana-mana juga ya. Kemudian MLPT masih disupport juga. Grup ayam secara umum juga masih sama ya, Jepin balik arah kemarin kan bagus. Ini balik arah juga, nggak mampu lewatin MA 200. Malindo Feedmill juga sama, nggak ada pergerakan. Java juga secara umum kan memang gitu pergerakannya. Farmasi ini AGI aja ini. Kemarin koreksi sampai 50 retracement, hari ini berangkat dari 50 retracement tapi balik arah lagi. Ya memang begitu ya teman-teman, untuk kondisi saat ini sebenarnya bursa kita itu secara tren masih lebih bagus dibanding bursa yang lain. Namun demikian sepertinya kok nggak mungkin kalau ngegas sendiri seperti itu. Karena di kita juga sama, di negara-negara emerging market juga sekarang kan boleh dibilang sangat mungkin terjadi outflow karena kondisi dari dolar indeks yang tinggi. Ya, investasi di currency dolar seperti itu lebih low secara risk tapi returnnya tinggi karena memang saat ini The Fed sedang dalam mode agresif menaikkan suku bunga, bahkan prediksi masih bisa naik sampai 4,4 untuk the Fed rate seperti itu. Baik, demikian dari saya teman-teman, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.